Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam semangat, salam hebat. Siswa-siswi kelas 2 SDN Bandung Rojosari 2 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan pembelajaran kita dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, pada kesempatan hari ini kita telah memasuki pelajaran ke-7 dengan tema berani, yaitu pada sub B, berani bertanya. Anakku sekalian, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita awali dengan berdoa, dengan harapan mudah-mudahan pelajaran kita diberikan kelancaran, kita diberikan kemudahan dalam menerima ilmu, dan ilmu yang telah kita pelajari dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita berdoa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas salihin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas salihin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas salihin. Amin. Anak-anak sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang ilmu, berani dalam bertanya. Ilmu merupakan cahaya. Ilmu itu diibaratkan cahaya. Maka ilmu bisa menerangi bagi pemiliknya. Dengan ilmu, kita akan mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Ketika kita menginginkan kebahagiaan di dunia, maka kita harus memiliki ilmu. Ketika kita menginginkan kebahagiaan di akhirat, kita juga harus berilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat, maka kita harus berilmu. Maka dari itu, menuntut ilmu hukumnya adalah wajib. Apa itu wajib? Wajib yaitu akan diganjar dengan pahala bagi orang yang melakukannya dan akan berdosa bagi orang yang meninggalkannya. Jadi ketika kita mau menuntut ilmu, kita akan mendapatkan dua hal. Yaitu yang pertama adalah pengetahuan, kita menjadi tahu banyak hal, dan yang kedua adalah pahala. Sedangkan orang yang tidak mau menuntut ilmu, ia juga akan mendapatkan dua hal. Yaitu pertama, kebodohan. Yang kedua, akan mendapatkan dosa. Pilih mana adik-adik? Pilih ilmu, pilih pahala, apa pilih dosa? Kalau pahala besok masuk surga, kalau dosa besok masuk neraka. Oke? Mari kita sama-sama menuntut ilmu agar kita mendapatkan ilmu pengetahuan dan mendapatkan surga di akhirat kelak. Amin. Sebagaimana hadis, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Artinya, baik itu muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Yaitu setiap laki-laki yang beragama Islam maupun perempuan yang beragama Islam, maka ia wajib menuntut ilmu. Tips atau kiat dalam menuntut ilmu agar kita diberikan kesuksesan dalam menuntut ilmu sehingga kita dapat menjadi orang yang pandai. Yaitu pertama, kita harus rajin membaca dan menyimak saat diterangkan. Bahwa membaca itu adalah jendelanya ilmu. Dengan membaca kita akan tahu banyak hal. Dan saat diterangkan kita harus menyimak dengan baik dan memperhatikan. Yang kedua,
Ketika kita belum memahami sesuatu, maka kita harus berani untuk bertanya. Bertanyanya kepada siapa? Nah, bertanyanya harus kepada ahlinya, yaitu siapa? Guru. Ya, kalau di sekolah berarti kita bertanya kepada guru. Kalau di rumah bertanya kepada siapa? Kepada orang tua. Bertanya merupakan bekal dalam meraih cita-cita. Maka ada pepatah mengatakan malu bertanya sesat di jalan. Ya, apabila kita belum mengetahui sesuatu, maka bertanyalah. Dengan berani bertanya, kita akan mengetahui sesuatu yang belum kita ketahui. Kita belum tahu, kita bertanya, maka kita akan tahu. Tetapi kalau kita belum tahu dan kita tidak mau bertanya, maka kita tidak akan tahu mana yang benar. Maka termasuk cara untuk meraih cita-cita, kita harus berani bertanya ketika kita tidak tahu. Namun harus diingat, kita harus bertanya kepada siapa? Yaitu bertanya kepada ahlinya ilmu. Siapa? Guru. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan kami tidak mengutus sebelum engkau Muhammad, melainkan orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Bahwa dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 43 ini Allah memerintahkan kita untuk bertanya kepada ahlinya ilmu. Ketika kita tidak mengetahui terhadap sesuatu, maka kita harus bertanya kepada orang yang sudah mengetahui. Kalau di sekolah, di kelas, berarti kita bertanya kepada guru. Jika di rumah, kita bertanya kepada orang tua. Tanda-tanda anak yang rajin belajar. 1. Tidak menunda mengerjakan PR. 2. Rajin masuk sekolah. Dan ia akan malu ketika ia sering tidak masuk sekolah. 3. Ia senantiasa memperhatikan dengan baik saat guru menerangkan di depan kelas. Artinya, ketika pelajaran daring seperti ini, maka ia menyimak baik-baik video yang telah dikirimkan oleh guru. Ya, maka jadilah menjadi anak yang rajin belajar. Yang keempat, bertanya dengan sopan dan tertib ketika dia belum paham terhadap sesuatu. Ya, maka boleh ketika kalian belum paham terhadap yang diterangkan oleh Pak Guru, bertanyalah di grup. Dan yang kelima, memanfaatkan waktu dengan baik untuk belajar. Apakah boleh bermain? Boleh, tetapi harus bisa mengatur waktu. Kapan waktunya belajar, kapan waktunya bermain. Bermain boleh hanya untuk menghibur diri, hanya untuk refreshing, tetapi kita harus mengutamakan belajar. Mudah-mudahan kalian semua dapat menjadi anak yang pandai dan kelak menjadi anak yang sukses. Amin ya rabbal alamin. Demikian anak-anak sekalian, pelajaran kita hari ini mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik dan kalian semua kelak dapat menjadi orang yang pandai dan menjadi orang yang sukses. Sekian, terima kasih. Semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.